Kita sudah menyaksikan hasil pertandingan di babak final FIFA Series antara Indonesia dan Bulgaria berakhir dengan kemenangan tim tamu Bulgaria 1-0. Dan satu-satunya gol Bulgaria itu hanya tercipta lewat titik putih alias penalti yang diberikan wasit ketika Kevin Dix agak menyentuh kaki dari Zdravko Dimitrov, dan penalti ini dieksekusi dengan baik ya oleh Marin Petkov untuk mengecoh penjaga gawang kita Emil Audero. Hanya itu, tidak ada gol lain. Jadi keperkasaan dari Bulgaria saat di semifinal itu mengalahkan Kepulauan Salomon dengan 10-2 itu tidak nampak ketika melawan Indonesia. Boleh berbeda peringkat, mereka 87, kita di 121 atau sudah naik mungkin 120 ya setelah menang dari Saint Kitts. Tetapi di lapangan ternyata ya teman-teman juga sudah melihat bagaimana kita ikut mendominasi juga permainan, apalagi di babak kedua. Kita mengontrol permainan dan ini bagus, sudah rapi, ya impresif cara main kita. Dan jika tim seperti Bulgaria dipaksa untuk bertahan dan mereka hanya melakukan counter attack sepanjang di babak kedua, ini menandakan bahwa pemain-pemain kita memang sudah oke. Mereka baru belum lama berkumpul di bawah kepelatihan John Herdman. Tetapi bagaimana filosofi John Herdman? Memainkan taktik, strategi, skema yang baik. Ya, kita bisa lihat teman-teman 6 pergantian dibanding kita melawan Saint Kitts and Nevis. Ya, dengan pemain-pemain yang masuk, Emil Audero yang menggantikan posisi Martin Paz di bawah Mr. Justin Hapner, mengisi posisi dari Elkan Begot sebelumnya ya. Donitri tidak dimainkan dulu, nanti di babak kedua ada Nathan Chu yang bermain di sana. Jordi Amat diistirahatkan, maka masuk Joe Pelupesi, Verdong yang bermain lebih ke dalam ya karena Nathan Chu agak keluar. Kevin Dix masih tetap di posisi kanan. Jadi ada perubahan itu dengan ada termasuk Ragnar Oratmangun ya, Joe Pelupesi, Nathan Chu, Aon ya masuk di sana. Justin Hapner juga ikut dimainkan. Emil Audero juga dimainkan ya. Di samping yang saya bilang tadi itu dengan Ragnar. Nah, di depan itu kan Sananta masih dipasang. Beckham ada tapi masuk di babak kedua. Termasuk dengan Donitri ya. Kemudian Ole Romani ada di depan. Jadi mereka bermain dengan Sananta, ada Ole dan juga dengan Ragnar. Nah, itu perbedaan dibandingkan dengan starting 11 saat menghadapi Saint Kitts. Pergantian-pergantian baru terjadi di babak kedua ya. Jangan masuknya Beckham Putra, Donitri juga ikut masuk, Ivar Jenner juga bermain ya. Kemudian dengan Eliano Reinders, ya Elkan Begot juga ikut dimainkan dalam pertandingan ini. Dan saya pikir oke ya setelah menyaksikan pertandingan ini, melihat bahwa keberanian pemain-pemain kita memainkan bola 1-2 operan passing-passing yang baik ya, tidak banyak kesalahan yang dibuat. Ya ini sudah bagus untuk ke depan. Jadi sudah mencerminkan bahwa kita bisa memberikan tekanan terhadap Bulgaria yang secara peringkat ada atas kita. Bahkan di babak kedua itu ada 2 kesempatan di mana kita hampir membuat gol, hanya terbantu Bulgaria dengan mistar gawang kan di babak kedua. Kalau itu 2-2 masuk, kita bisa berbalik keadaan, bisa menang dengan 2-1. Ya, salah satu di antaranya adalah bagaimana lob yang dilakukan oleh Romani membentur mistar gawang. Ya, nyari saja. Nah, itu yang terjadi. Ya, kalau bisa draw saja, itu akan dilanjutkan dengan adu penalti dan bukan tidak mungkin. Dalam adu penalti kan soal keberuntungan yang ada sini, kita bisa saja memenangkan pertandingan. Tapi terlepas dari apapun, kita wajib untuk mengapresiasi permainan dari tim Garuda kita. Oke, sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, berbicara tentang pertandingan di FIFA Series Partai Puncak, di mana kita memang harus mengakui keunggulan dari Bulgaria. Kita kalah, tetapi pemain-pemain sudah menunjukkan perjuangan yang luar biasa.